Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana kembali pada ba'da subuh ini kita dipertemukan untuk melanjutkan kuliah Tib Nabawi online kita. Semoga apa yang kita lakukan dalam keseharian kita ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah dan diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai dengan kajian dan resep yang ke-6 pagi ini ya, yaitu tentang penyakit asma. Penyakit asma adalah salah satu penyakit yang terjadi dikarenakan adanya penyempitan saluran pernafasan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara. Penyebab umum adalah serbuk, bulu binatang, debu, makanan, dan bahan kimia tertentu. Pemicu kejadian asma adalah tekanan fisik, emosi, infeksi saluran pernapasan, polusi udara, perubahan suhu udara, atau tingkat kelembaban, bau yang menyengat, dan yang lainnya. Jadi asma adalah terjadi karena adanya penyempitan pada saluran pernapasan disebabkan adanya hiperaktivitas ya. Hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu. Nah, penyakit asma ini banyak ya kita jumpai di sekeliling kita ya, di mana biasanya ya, karena terjadinya penyempitan yang disebabkan hiperaktivitas itu lalu muncullah peradangan ya, yang kemudian ya penyempitan ini bersifat sementara saja, tidak tidak selamanya ya, tapi sementara saja sifatnya. Nah, penyebab utama ini biasanya karena adanya serbuk ya ataupun bulu binatang ya, semisal kucing ya dan lain sebagainya, ataupun debu ya. Kemudian ada juga karena faktor makanan atau bahan-bahan kimia tertentu. Nah, pemicunya ini terjadi biasanya karena adanya tekanan fisik, emosi, dan infeksi saluran pernapasan. Ya. Ataupun juga karena adanya polusi udara, perubahan suhu udara, atau tingkat kelembaban, bau yang menyengat, ya, dan lain sebagainya. Bukan al-akhwat yang dimulakan oleh Allah. Ya. Inilah diantara definisi yang bisa kita lihat ya, daripada asma ataupun penyakit yang sering disebut sesak nafas ini ya. Nah, terjadi karena adanya debu yang mengenai kita, ataupun juga karena ada bulu binatang ya, atau juga serbuk, ataupun juga karena makanan ya. Biasanya orang lalu mengalami sesak nafas ya, yang disebut dengan asma ini. Gejala yang bisa kita lihat ya, gejala yang ada atau yang muncul yaitu adanya rasa sesak ya, sesak di dada dan sulit bernafas, dan sering juga diikuti bunyi menciut-ciut seperti peluit dan batuk hebat. Nah, ini gejala yang muncul apabila orang
terkena penyakit asma. Ya. Jadi dia sesak nafas, ya, di dadanya sesak, kemudian sangat sulit bernafas dan disertai dengan bunyi. Ya, kalau biasanya disebut apa tuh, mengi, ya, bunyinya mengi, ya. Jadi waktu ditarik itu serasa ada peluit, ya, bunyi nafasnya saat dia menarik nafas. Nah, bahkan juga disertai dengan batuk yang hebat. Ya, pada kasus-kasus tertentu, ya, untuk asma ini ada diikuti dengan batuk yang hebat. Ya. Nah, serangan asma ini dapat terjadi dalam waktu singkat. Ya. Ada yang terjadi dalam waktu singkat, ya. Namun juga ada yang berhari-hari. Ya. Jadi ada yang terserangnya hanya hitungan menit atau jam, ya. Namun ada juga kasus yang bisa terjadinya itu berhari-hari. Ya. Dia mengalami sesak di dada yang disertai sulit bernapas dan juga adanya bunyi mengi, ya, pada saat dia menarik nafas. Ini gejala, ya. Jadi gejala yang bisa kita lihat ketika orang terkena asma ini, biasanya memang dia akan mengalami sesak di dadanya. Ya. Kemudian ya, saran yang bisa, ya, diberikan untuk penderita asma, sarannya adalah hindari faktor pemicu. Faktor pemicu. Apa tadi pemicunya? Ya, tekanan fisik. Ya. Jadi jangan sampai fisiknya terlalu tertekan. Ya, artinya terlalu porsir dalam aktivitas. Ya, emosi juga. Ya, jangan sampai terlalu, ya, teraduk-aduk emosi sehingga bisa menyebabkan terjadinya asma. Ya. Infeksi saluran pernapasan ini juga bisa memicu, ya. Ataupun polusi udara, ya. Jadi kita harus melihat kalau udara sedang tidak baik, ya, terjadi polusi, ya, kita mungkin menggunakan masker, ya, atau lain sebagainya. Termasuk perubahan suhu udara dan tingkat kelembaban, bau yang menyengat, ini perlu untuk dihindari manakala seseorang itu ada gejala asma. Jadi sarannya hindari pemicunya. Kemudian banyak minum air putih. Ya, banyak minum air putih. Konsumsi makan makanan organik, ya, yang banyak mengandung vitamin A, E, C, dan B kompleks. Ini diantara saran dari konsumsi makanan, yaitu makanlah makanan organik. Ya, makan makanan organik. Ya, yang mana makanan tersebut selain dia adalah organik, dia mengandung banyak vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan juga vitamin B kompleks. Ya. Nah, ikhwanul akhwat yang dimuliakan Allah, terkait dengan sesak napas ini, ya, tidak semua sesak napas itu adalah asma, ya, karena juga ada sesak napas yang disebabkan karena penyakit jantung. Demikian juga sesak napas dikarenakan gangguan pada liver, ya. Hanya ada perbedaan nanti, ya. Kalau sesak napas asma, jelas tadi disebutkan bahwa dia itu gejalanya sesak di dada, kemudian sulit bernafas dan disertai bunyi. Nah, bunyi mengi kayak ada peluit, ya. Itu asma. Kalau sesak karena jantung, dia sesak juga di dada, sulit bernafas, ya. Tapi disertai nyeri di dada sebelah kiri. Ya, tidak disertai bunyi, tapi nyeri. Ada rasa sakit di dada sebelah kiri. Nah, ini biasanya adalah gejala penyakit jantung. Nah, adapun sesak napas yang lain yaitu sesak napas akibat gangguan pada liver, yaitu pada organ hati di sini. Ya, nah ketika ini ada gangguan juga, biasanya juga dia mengalami sesak juga, mudah lelah juga. Ya, nah tapi ya dia tidak disertai bunyi, dia hanya sakit di area liver ini, organ liver. Maka tidak semua sesak itu adalah asma, ya. Kalau sesak asma sangat jelas dia sesak napas, sesak di dada,
juga kemudian sulit bernapas yang disertai dengan adanya bunyi di saat menarik nafas. Ya. Pemicunya tadi jelas, ya, ada karena sebab bau yang menyengat, ada sebab karena tekanan fisik yang berat, ya, emosi, ya, atau juga karena faktor polusi udara, ya, perubahan suhu udara, ya, dan juga tingkat kelembaban. Ini antara pemicu. Nah, saran-sarannya tadi disebutkan bahwa hindari pemicunya, lalu minum air putih yang banyak, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan-makanan organik, ya, yang banyak mengandung vitamin A, E, C, dan B kompleks. Selanjutnya, apa saja tanaman herbal yang cocok untuk penyakit asma ini? Ya. Nah, bagi penderita asma, maka dianjurkan atau direferensikan beberapa tanaman obat yang bisa untuk dikonsumsi sebagai upaya terapi terhadap penyakit asma ini. Yang pertama, kita mencari herbal yang berfungsi untuk melancarkan pernafasan dan melegakan asma. Ya. Jadi karena asma itu gangguan pernafasan, maka kita cari herbal yang bisa melegakan pernafasan itu, ya, dan juga bisa melegakan asma itu. Nah, apa herbalnya? Herbalnya adalah patikan kebo. Ya, patikan kebo. Jadi teman-teman bisa coba di search di Google, ya, di googling aja apa itu patikan kebo. Ini tanaman yang bisa digunakan untuk membantu melancarkan pernafasan atau melegakan asma pada penderita asma. Yang kedua, kita cari herbal yang bersifat antibiotik dan antitoksit, ya, yaitu yang bisa mengatasi infeksi saluran pernapasan. Karena tadi memang, ya, asma ini juga terjadi karena adanya infeksi saluran pernapasan. Ya. Nah, apa herbal itu? Ya, herbalnya adalah pegagan. Ya, pegagan ini banyak ditemukan di biasanya pekarangan rumah, ya, ataupun dibudidayakan secara luas, ya, oleh para pembudidaya tanaman-tanaman hias, ya, maupun tanaman-tanaman obat. Ya, ini silakan dicari, ya. Alhamdulillah juga sudah banyak dalam bentuk kapsul, ya, bisa dibeli saja di toko-toko herbal terdekat. Yang ketiga, kita juga cari tanaman obat yang berfungsi sebagai ekspektoran, ya, ekspektoran, ya, yang bisa melegakan nanti, ya. Nah, pernapasan kita juga apa yang diambil ini yaitu daun sendok. Tanaman daun sendok. Ini sifatnya nanti dia ekspektoran, ya. Nah, inilah 3 herbal yang cocok, ya, atau baik dikonsumsi oleh para penderita asma. Ya. Yang pertama tadi patikan kebo, ya, fungsinya untuk melancarkan pernapasan dan melegakan asma. Kemudian antibiotik, ya, dan antitoksit yang berfungsi untuk mengobati infeksi pada saluran pernapasan. Ini kita ambil pegagan, dan kemudian terakhir adalah daun sendok. Itulah 3 herbal yang cocok dikonsumsi bagi para penderita asma. Lalu apa pantangan? Ya, pantangan yang harus diperhatikan bagi penderita asma agar penyakit ini tidak sering menyerang ataupun berulang. Yang pertama, hindari makanan yang menyebabkan produksi lendir berlebih, seperti gula putih, tepung putih, roti putih, dan coklat. Nah, kita disuruh hindari ini, ya. Hindari setiap makanan yang memicu terjadinya banyaknya pembentukan lendir, banyak produksi lendir. Ini dihindari dulu sementara waktu sampai kondisi asma itu bisa pulih, hilang, ya. Dihindarilah apa-apa yang bisa memicu produksi lendir yang banyak. Apa saja tadi disebutkan adalah diantaranya gula putih, kemudian tepung putih, roti putih, dan juga coklat. Yang kedua,
hindari juga makanan yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Ya. Jadi makanan-makanan yang memicu alergi, ya, yang bersifat alergen, ya, bisa memicu alergi. Apa itu? Seperti telur, susu, gandum, ikan, kerang, kacang-kacangan, kedelai, dan kacang tanah. Nah, ini beberapa makanan yang bersifatnya alergen dia memicu terjadinya alergi. Ya, maka untuk penderita asma dianjurkan untuk tidak, ya, mengkonsumsi ini, ya, secara terlalu sering. Dihindari dulu, ya. Ataupun kalau mau konsumsi ini, ya sedikit saja, sekedar untuk memberi sedikit rasa kepada lidah kita agar tidak terlalu kehilangan juga rasa dari makanan-makanan yang disebutkan ini. Ya, namun memang sebaiknya untuk dihindari dulu sampai penyakit asma kita sembuh. Jika itu terjadi gangguan asma. Ya. Yang ketiga yang bisa, ya, untuk juga dihindari adalah hindari makanan yang mengandung sulfida, ya, seperti acar, sayuran, dan buah-buahan kering, dan juga termasuk udang. Ini kita hindari dulu juga, ya. Jadi cukup, ya, banyak juga, ya, bantangan-bantangan bagi penderita asma ini, ya. Ini juga menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, ikhwanul akhwat ini melakukan Allah, betapa kesehatan itu sangat mahal, ya. Betapa kesehatan itu sangat penting untuk kita perhatikan. Maka dalam konsep kesehatan, mencegah itu jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada mengobati, ya. Karena mencegah itu tidak terlalu mahal, mencegah itu tidak terlalu sulit, mencegah itu tidak terlalu ribet, ya. Sementara kalau sudah sakit, kita mengobati, itu terkadang, ya, akan banyak biaya yang habis, akan banyak hal-hal yang harus kita hindari, ya, pantangan-pantangan, ya. Ini sangat membuat kita kesulitan. Makanya konsep mencegah, ya, itu lebih baik daripada mengobati. Ini penting untuk kita selalu perhatikan, ya, selalu perhatikan. Makanya kami mengajak kepada ikhwan wal akhwat, teman-teman semuanya, berbekamlah rutin, ya, berbekam rutin setiap bulan. Ini baik, ya. Lalu konsumsilah herbal-herbal yang bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita bisa jauh dari penyakit, ya. Nah, berbekam itu diantara bentuk pencegahan, ya, salah satu fungsi bekam itu mencegah, ya, dari terjadinya penyakit. Nah, dikeluarkan darah kotor, ya, toksit, ya, keluarkan pengawet-pengawet, dikeluarkan semua, ya, asam urat, kolesterol yang berlebihan, ya. Kemudian apa saja yang mengganggu di dalam tubuh melalui darah, itu dikeluarkan melalui bekam ini. Nah, kita lakukan setiap bulan ini akan baik, ya. Akan sangat baik, membantu meningkatkan imunitas tubuh sekaligus juga mencegah penyakit-penyakit degeneratif, ya. Nah, makanya dalam konsep berbekam ini saya sering mengatakan apa? Lebih baik, ya, mengeluarkan puluhan ribu untuk sehat, ya, daripada menghabiskan puluhan juta untuk sembuh. Nah, ya, jadi bekam puluhan ribu, ya, paling mahal, ya, 100 sampai 200 ribu, ya, sekali bekam, tergantung kondisi, tergantung tindakan, ya. Namun tidak semahal dengan ketika kita sudah sakit. Kalau sudah sakit, ya, bisa menghabiskan puluhan juta. Tidak sedikit kemudian orang yang sakit itu dia harus menjual, ya, hartanya, ya. Entah itu tanah, entah itu bangunan, ya, entah itu kendaraan, karena demi untuk sembuh. Dia pergi untuk berobat ke luar negeri bahkan, ya. Padahal kalau dia mau rutin mencegah,
dengan mengeluarkan puluhan ribu saja atau bahkan 100-200 ribu saja dalam setiap bulannya, ya, untuk dia berbekam misalnya, atau dia mengkonsumsi herbal-herbal yang sangat baik untuk peningkatan imunitas tubuh, ya, vitalitas, ya, menjaga nutrisi, ya, maka insya Allah itu jauh lebih baik dan jauh lebih utama bagi kita semuanya. Maka ya, jagalah diri sebelum sakit. Ya, jagalah diri sebelum sakit. Ya. Nah, ikhwan wal akhwat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara pantangan-pantangan tadi, ya. Jadi pantangan-pantangan ini banyaknya ke makanan, ya, makanan. Lalu apa terapi yang bisa kita ambil dari sisi bekam, sinergi bekam, ya? Maka untuk bekamnya pada kasus asma kita fokuskan pembekaman pada area punggung. Ya. Dimulai dengan titik kahil. Nah, lagi-lagi titik utama simpang 4 ini adalah kahil. Titik di mana lebih dari 70 penyakit bisa ditarik daripada satu titik ini. Ya. Itu berdasarkan riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil titik punggung, belikat, ya. Bisa belikat atas dan belikat bawah, ya. Bagian atasnya dan bagian bawahnya. Atau bisa juga di sisi kiri dan kanan punggung, ya, atau disebut dengan baina katifain, ya. Tapi pada penelitian titik-titik bekam sunnah itu, maka baina katifain itu adalah di punggung, ya. Ada pada belikat, ya, atas 4 titik, kemudian pinggang juga 4 titik. Ya. Nah, untuk kasus asma kita ambil saja titik belikat. Ya, setelah kahil ditambahkan titik belikat 4 biji, ya, sehingga ini sangat membantu untuk melegakan, ya, pernafasan dan mengurangi infeksi. Nah, kemudian ditambahkan juga 1 titik 3 jari di bawah tulang belikat, tepat di tulang belakang, di tengah. Nah, titik ini cukup dengan kop kering, tidak dilakukan perlukaan, ya, hanya untuk stimulan saja. Kemudian ditambahkan titik bagian depan, yaitu 2 titik di tulang ini, ya. Tulang apa ini? Ya. Tulang apa namanya, lupa. Ya, ini ada tulang di sini, ya, di atas dada ini. Ya. Nah, ini dibekam tepat di sini, nah, sama di sini, masing-masing 1, ya. Dibekam, maksudnya kop kering saja, nah, kop kering, ya, tidak dilakukan perlukaan, tidak ada pengeluaran darah, tapi cukup kop kering, ya. Kemudian ditambah lagi di tengah dada sini, ya, 1, ya, kop kering juga, dan di bawah puting, ya, di bawah puting susu kita juga masing-masing 1, kiri dan kanan, ya. Ini juga kop kering. Jadi semua area depan itu kopnya cukup kop kering, ya, tidak perlu pengeluaran darah. Ini untuk membantu memberikan stimulan pada saluran-saluran pernafasan kita, termasuk paru-paru kita, ya, sehingga mudah-mudahan dengan begitu bisa melegakan, ya, saluran pernapasan dan asma kita, ya. Ini solusi dari bekam yang bisa dilakukan pada penderita asma. Di samping tadi jangan lupa sinergikan dengan herbal yang sudah kita sebutkan, yaitu patikan kebo, pegagan, juga daun sendok. Ikhwan al-akhwat yang dilakukan oleh Allah. Inilah tentang penyakit asma, definisi, ya, gejala, pemicu, tanaman obat maupun pantangan yang harus dihindari, serta terapinya sinergi bekam dan herbal. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan bisa kita coba di rumah, ya, kepada teman-teman yang mengalami penderitaan asma atau gangguan asma ini, coba lakukan terapi bekam dan sinergi herbal yang kita sudah jelaskan dan sebutkan tadi. Demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan pada subuh atau pagi hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.